Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin rahimakumullah, yang semoga selalu kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Kita sudah mencapai bab 2 bab Toharoh. Sekarang bagian B, yaitu macam-macam najis. Yang kemarin kita membahas tentang bagian A, arti Toharoh dan macam-macam air. Sekarang bagian B, yaitu macam-macam najis. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan najis. Ya, najis. Najis itu apa sih? Najis yaitu suatu benda yang kotor menurut syarat. Benda yang dianggap kotor menurut syarat atau menurut Islam. Misalnya, nah ini ada beberapa macamnya atau contoh-contohnya ini ada banyak. Najis ini ada di sini disebutkan ada 7. Apa saja? Yang pertama bangkai. Seluruh bangkai yang ada di dunia ini itu hukumnya najis kecuali bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu tidak najis. Ya. Seluruh bangkai yang ada di dunia ini najis kecuali bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua darah. Darah ini dihukumi najis juga. Yang ketiga nanah. Yang keempat segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Kubul contohnya kencing, ya, air kencing itu najis. Kalau yang keluar dari dubur contohnya kita ya, itu hukumnya najis. Yang kelima anjing dan babi. Anjing dan babi ini dihukumi najis. Makanya kalian santri jangan suka bermain anjing atau babi ya, ojo, najis itu. Yang keenam minuman keras. Semua bentuk minuman keras, contoh arak, AO dan lain sebagainya ya. Wa ahwatuha arak dan lain-lain yang memabukkan itu hukumnya najis. Pemain dumbe ora oleh, haram ya, najis, barang najis diombe, jangan diminum, itu haram. Yang ketujuh bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi binatang itu masih hidup. Contoh taring, taring gajah. Gajah masih hidup, taringnya dipotong. Lah potongannya taring itu hukumnya najis. Contoh lagi kambing. Kambing masih hidup kok dipotong telinganya, potongannya itu najis. Yo, ojo dumane eman-eman iki kuping wedhus tak masak, dipotong kewane isi urip dipotong, dimasak kuping, enggak boleh karena itu najis. Nah, itu ya. Itu najis. Kita harus tahu itu yang disebut dengan najis. Kedua, selanjutnya pembagian najis. Najis yang tadi ada 7 macam itu kita dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau disebut dengan najis ringan. Yang kedua najis mughaladhah atau juga disebut najis yang berat. Yang nomor 3 najis mutawasithah atau disebut dengan najis sedang. Jadi 7 macam najis yang tadi disebutkan, dari mulai bangkai, darah, nanah, anjing, babi, minuman keras dan lain sebagainya, itu dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah, najis mughaladhah dan 3 najis mutawasithah. Kita bahas satu persatu. Najis mukhafafah atau najis ringan. Apa itu najis ringan? Ialah
air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Itu kencing itu disebut najis mukhafafah. Kalau bayi ini waduk pripun? Bayinya perempuan gimana? Itu bukan najis mukhafafah namanya, najis mutawasithah. Cara membersihkannya pun beda ya. Antara najis mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah itu nanti cara membersihkannya berbeda-beda. Yaitu perlu diketahui, pertama najis mukhafafah, contoh air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua najis mughalladhah atau najis yang berat, najis sing abot, yaitu najis anjing dan najis babi. Nih, najis anjing dan najis babi dan keturunan dari keduanya atau salah satu dari dua-duanya. Ini disebut atau digolongkan dalam najis yang berat, mughalladhah. Ya. Yang keluar dari keduanya ya namanya anak anjing ya disebut anjing. Bukan seperti itu tok. Tapi jika ada kucing kan tidak najis. Kucing itu dikawin silang dengan anjing, kucingnya perempuan, anjingnya laki-laki. Dikawinkan dan keluarlah anak kucing itu dari bapak anjing, maka anak kucing yang dikawin dengan anjing itu dihukumi juga dengan najis mughalladhah. Atau contoh lagi kambing yang jelas-jelas suci, yang jelas-jelas tidak najis dan itu halal. Ada kambing perempuan terus dikawinkan dengan anjing yang laki-laki atau dikawin silang lah. Maka ketika anak kambing itu keluar yang bapaknya tadi anjing itu, maka anak itu dihukumi najis sama seperti najisnya anjing. Terus juga babi dan yang dari keturunannya ya seperti tadi, babi dikawinkan dengan kambing, ya anak kambing setengah babi berarti najis, anak kucing setengah babi najis. Pokoknya hewan apapun yang dikawinkan dengan anjing dan babi, ketika keluar menjadi anak-anaknya itu dihukumi seperti anjing dan babi, berarti najis mughalladhah. Hati-hati itu ya. Sekarang banyak jenis kucing iki ada yang kucing mirip anjing, hati-hati mbok menawa itu kucing dikawin dengan anjing najis sampean itu. Yang ketiga najis mutawasithah atau najis sedang, ialah najis yang selain dari kedua najis di atas, selain dari najis mukhafafah dan mughalladhah, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Contoh tadi pipis, itu najis semua. Terus yang keluar juga dari kubul dan duburnya binatang itu juga najis hukumnya ya. Kecuali air mani tidak najis. Terus barang cair yang memabukkan itu apa tadi? Minuman keras itu tergolong najis mutawasithah. Terus susu hewan yang tidak halal dimakan, kuwi disebut najis mutawasithah. Hewan yang tidak halal dimakan, contoh apa? Susu harimau. Harimau itu tidak halal ya. Harimau itu termasuk hewan yang tidak halal dimakan. Kok diminum susunya? Itu tidak boleh. Susu ini digolongkan di sini sebagai najis mutawasithah. Terus bangkai, semua jenis bangkai tadi ya, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Terus juga tulang dan bulu dari hewan yang sudah mati itu juga disebut najis mutawasithah.
sito. Contohnya ada ayam mati ketabrak motor atau kencot mobil mati, bulu dari ayam itu najis. Burung burung mabut nabrak mati, nah, burung itu dihukumi najis, maka tidak boleh itu hukumnya najis. Tuh najis ya, najis mutawasitoh. Selanjutnya najis mutawasitoh ini dibagi lagi menjadi dua, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Ialah najis yang wujudnya najis. Contoh kotoran dari hewan ya. Kotoran itu ada kotoran di situ, bentuknya itu disebut namanya najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak kelihatan bendanya, bentuknya ora katok, seperti bekas kencing atau bekas arak yang sudah kering. Contoh di baju ada kencing anak, anaknya kencing pas ngencingi baju, tapi bajunya sudah kering. Lah walaupun sudah kering ini isik mambu, itu disebut juga najis, namanya najis hukmiyah. Atau bekas arak yang nempel di baju itu juga najis, itu disebut juga najis hukmiyah. Itu pembagian najis. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini najisnya ada 3 macam, pun menghilangkannya pun ada 3 cara. Yang pertama, yang najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini untuk mensucikannya harus dibasuh sampai 7 kali. Yang salah satunya dicampur tanah. Nah, air ini campur tanah, debu ya, debu gampang tanah. Berarti membasuhnya itu harus sampai 7 kali. Basuh non pancuran 1 kali, basuh lagi 2 kali, basuh lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Yang ke-7 dibasuh menggunakan dicampuri dengan debu atau tanah. Itu najis mughalladhah atau najis yang berat tadi. Cara mensucikannya pun berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Nah, ini najis yang sangat ringan. Najis yang ringan ini membersihkannya cukup dipercikan air pada tempat najis itu. Maksudnya yo diwenek gebyuri banyu tok. Nah, itu sudah suci itu ya. Cukup seperti itu tok. Ono najis sandak kencing air kencingnya bayi laki-laki yang masih kecil itu tadi cukup digebyur banyu tok biur. Nah, sudah suci itu. Yang ketiga najis membersihkan najis yang mutawasitoh, yaitu dapat disucikan dengan cara dibasuh cukup sekali. Contoh ya, ada kotoran di sini, semua ada kotoran nih, kotoran ayam. Ini dihilangkan saja kotorannya, terus dibasuh 1 kali itu cukup. Dan mensucikan najis ya, namanya najis mutawasitoh. Asalkan sifat-sifat najisnya itu sudah hilang. Seperti sifat najis itu ada warna, najis ada warnanya ya, kan ada bentuknya, ada warnanya, ada bau dan ada rasanya. Itu baunya, warnanya wis hilang ya, baunya sudah hilang dan rasanya pun sudah hilang. Ini cukup dibasuh sekali cur sudah suci. Seperti itu. Itu cara menghilangkan najis ya, paham ya? Tuh. Nah, sekarang kita akan membahas najis yang dimakfu atau najis yang dimaafkan. Najis ini juga ada najis yang dimaafkan. Sesuatu yang dianggap najis tapi dimaafkan. Nah, penak. Najis yang dimaafkan artinya tidak usah dibasuh atau dicuci. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau
nanah yang sedikit, debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar menghindarinya. Nah, hewan yang airnya tidak mengalir, contoh cicak, ya, nyamuk, lalat dan nyamuk itu kan kecil, airnya tidak darahnya tidak mengalir, dia kan suras biroho. Apabila ada nyamuk digeplak plek mati, najis, tapi itu najisnya dimakfu atau dimaafkan, tidak usah dibasuh atau disucikan, itu tidak apa-apa. Tuh, najis yang dimakfu. Kemudian istinja. Istinja itu apa? Segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing dan berak wajib disucikan dengan air hingga bersih. Istinja artinya cewok, bersuci, cebok, bahasa Jawane cebok, istinja, ya. Istinja segala sesuatu yang keluar dari depan, dalan ngarep atau dalan buri, ya, itu harus dibersihkan menggunakan air sampai bersih, itu disebut dengan istinja. Contoh sampean pipis terus diwawii, terus atau sampean wawii, itu namanya istinja. Yang terakhir ada buang air. Nah, ketika kita membuang air, tadi air kecil atau air besar, ini ada adabnya atau ada tata kramanya. Bagaimana tata kramanya? Yang pertama, jangan di tempat yang terbuka. Sampai nguyuh nang lapangan, nang klatar nguyuh, tidak boleh. Jangan di tempat yang terbuka. Kedua, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain, nang dalan, di perempatan dan lain sebagainya. Jangan, tidak boleh. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap kecuali keadaan memaksa. Nah, iki sing akeh dilakoni. Ini banyak yang melakukan, ya. Kita sedang buang hajat, BAB contohnya. BAB karo teleponan, BAB karo nyanyi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adabnya buang air itu tidak boleh. Karo dongeng, di sebelahnya mungkin bilik tempat buang air menggunakan bilik berjejer sambil dongeng, tidak boleh. Tidak boleh kecuali keadaan memaksa. Contoh diundang ibuke, diundang bapake, diluru areng ibuke. Semua sama lagi buang hajat, diluru areng ibuke. Woi, dur, nanti dur, woi. Sampeyan bisa jawab, woi. Nah, dalam, dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi sampean si karo dongeng, karo nyanyi, tidak boleh, itu tidak boleh. Yang keempat, kalau terpaksa buang air di tempat terbuka, hendaknya jangan menghadap kiblat. Sampean jangan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia kiblatnya itu ke arah barat, sampean ojo menghadap ke barat. Dan juga jangan menghadap ke timur, jangan menghadap ke tempat keluarnya matahari, dan jangan menghadap ke tempat surupnya matahari. Berarti ojo madhep ngetan, ojo madhep ngulon, dan juga jangan menghadap kiblat. Berarti kalau kita di Indonesia, di Jawa, ya madhep ngidul atau ngalor, ke selatan atau ke utara. Yang terakhir, jangan membawa dan membaca Alkitab Al-Qur'an. Sampeyan pipis karo nggawa Quran ora oleh, tidak boleh, apalagi sambil membaca. Sampeyan isi karo bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, isi karo apalan, tidak boleh. Tidak boleh. Itu adabnya buang air seperti itu. Saya kira pembahasan kita cukup sampai segini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Akhiru kalam, Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.